warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjari Jandi dengan nomor induk siswa 2330511035. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS, yaitu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang politik dan strategi mencapai tujuan negara. Nah, di sini ada daftar isi. Yang ke-1 yaitu pengertian politik, yang kedua pengertian strategi, yang ketiga strategi dan politik, yang keempat fungsi tujuan politik dan strategi nasional. Yang kelima yaitu dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Yang keenam yaitu penyusunan politik dan strategi nasional. Nah, yang satu di sini ada pengertian politik. Nah, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Bangsa Romawi kemudian menggunakan istilah tersebut dan menambahkan ilmu kenegaraan. Dikutip dari KBBI, politik adalah ilmu tata negara, misal sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Nah, di sini ada pengertian menurut para ahli. Yang satu, menurut Ramlan Surbakti, politik adalah komunikasi pemerintah dan masyarakat demi kebaikan bersama. Hal ini diwujudkan dalam perbuatan dan pelaksanaan keputusan dari semua orang yang terlibat serta terdampak politik. Nah, yang kedua yaitu menurut Iswara, politik adalah bentuk perjuangan untuk mendapatkan atau cara menjalankan kekuasaan. Tentunya disertai dengan niat dan tujuan yang baik untuk kepentingan bersama. Nah, di sini yang ketiga yaitu menurut Kartini Kartono. Menurut Kartini Kartono, politik dapat diartikan sebagai aktivitas, perilaku, atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Nah, yang kedua yaitu ada pengertian strategi. Pengertian strategi secara umum bisa diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju. Dengan kata lain, strategi adalah seni bagi individu atau kelompok untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan. Pengertian strategi bisa juga diartikan sebagai tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi, baik itu situasi yang terduga maupun yang tidak terduga. Nah, yang ketiga, politik dan strategi. Politik dan strategi nasional adalah dua hal yang paling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Politik nasional adalah kebijakan umum dan pengambilan keputusan yang menentukan arah dan sasaran pembangunan bangsa. Nah, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dengan memanfaatkan kekuatan nasional secara optimal. Politik dan strategi nasional harus selaras dengan falsafah, ideologi, konstitusi, visi, dan konsepsi nasional. Dalam paradigma nasional, politik dan strategi nasional
berkedudukan sebagai landasan operasional yang mengimplementasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Nah, yang keempat yaitu fungsi, tujuan, politik, dan strategi. Nah, politik dan strategi nasional memiliki fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan politik dan strategi nasional adalah mewujudkan kesejahteraan dalam semua aspek kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, tujuan lainnya adalah, di sini ada yang satu yaitu mewujudkan kesatuan dan kesatuan seluruh aspek kehidupan untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Nah, yang kedua yaitu mewujudkan hubungan dengan dunia internasional berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial guna mendukung kepentingan nasional. Nah, yang ketiga yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia serta mengutamakan kepentingan nasional. Nah, yang kelima yaitu dasar pemikiran, penyusunan politik, dan strategi nasional. Nah, di sini ada politik dan strategi nasional disusun berdasarkan beberapa dasar pemikiran yaitu geopolitik. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas wilayah, daratan, dan laut yang besar serta letak yang strategis di antara dua benua dan dua samudra. Nah, di sini ada yang kedua yaitu geostrategi. Indonesia sebagai negara yang berada di tengah-tengah kawasan Asia Tenggara yang memiliki potensi konflik kerjasama dengan negara-negara tetangga. Yang ketiga yaitu geososial. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman suku, bahasa, agama, budaya, adat istiadat, serta sejarah perjuangan yang kaya. Geokultural. Indonesia sebagai negara yang memiliki nilai-nilai luhur bersumber dari Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Nah, selanjutnya ada di sini yaitu geoekonomi. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah serta potensi pasar yang besar. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu penyusun politik dan strategi nasional. Nah, di sini politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa jajaran pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan MA. Nah, MA di sini adalah Mahkamah Agung. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup peranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik,
organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, interest group, dan kelompok penekan, pressure groups, infrastruktur, dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Nah, di sini ada mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden. Dalam melaksanakan tugas ini, presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Penerbangan, dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan oleh setelah presiden menerima GBHN. Nah, GBHN di sini yaitu Badan Haluan Negara kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah. Selanjutnya, presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program-program tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen berdasarkan petunjuk presiden. Yang dilaksanakan oleh presiden sebutnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkret yang disebut sasaran nasional. Melalui peranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh presiden. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya maupun bidang akan selalu berkembang karena yang satu yaitu semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, semakin terbuka akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya. Nah, yang kedua barusan. Yang sekarang yang ketiga yaitu semakin meningkatkan kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, yang keempat, semakin meningkat kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, yang kelima yaitu semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru. Nah, di sini ada kesimpulan. Politik dan strategi adalah dua elemen yang saling terkait dan saling mendukung dalam mencapai tujuan negara. Politik yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat dikombinasikan dengan strategi yang terencana dan adaptif akan memungkinkan negara untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik dalam aspek kesejahteraan rakyat, stabilitas nasional, maupun kedaulatan negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Nah, di sini juga ada referensinya. Mungkin cukup sekian dari saya.
yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada penjelasan atau dalam perkataan atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.